buat saya ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Pemirsa, apapun akan dilakukan orang tua demi masa depan anak-anaknya. Tak rela anak-anaknya kena mental dan menanggung beban moral yang begitu berat, lantaran sejak kecil sudah dibully dan difitnah di media sosial, Ruben Onsu lagi-lagi harus menempuh jalur hukum. Kemarin ia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik akun @vina.ran yang seolah menyebut Thalia Putri Onsu, anak sulungnya, bukan darah dagingnya. Didampingi Minola Sebayang, kuasa hukumnya, Bensu menyatakan tidak ada kata damai untuk pemilik akun @vina.ran. Saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Ya kalau maaf-maafan nanti nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya dia gitu. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini, enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya. Sebelum melapor polisi, Ruben mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan pemilik akun @vina.ran, namun bukannya permintaan maaf yang didapat Bensu, melainkan tantangan untuk berjibaku di ranah hukum. Bensu mengaku sudah mendapatkan identitas pemilik akun @vina.ran yang ternyata ibu-ibu. Meski di depan awak media, Bensu enggan menyebutkan nama ibu-ibu itu, namun di akun Instagramnya, Bensu menyebut nama Vina Wiryanti sebagai pemilik akun sekaligus penebar fitnah. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya, wah itu udah buat saya ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Udah saya fokusnya ke si Vina aja. sampai bertemu gitu ya kok ya. Bertemu di pengadilan ya, Pak. Apa? Ibu-ibu bukan diduga lagi. Demi memberikan efek jera, Bensu dan Minola Sebayang berusaha menjerat terlapor dengan pasal berlapis agar pemilik akun @vina.ran dihukum seberat-beratnya. Jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE, ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 junto pasal 45, ya, junto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Langkah Bensu didukung penuh oleh Bertrand Peto, putra sulungnya, serta Sarwendah Tan, mantan istrinya, yang juga menjadi korban fitnah keji akun @vina.ran. Ya Onyo udah, kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak ini, kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri. Terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungannya yang ngebahas, ya kan. Dan otomatis lah dia punya, ya refleks dia marah pasti, iya kan, refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan. Dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya. Pokoknya percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Iya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini udah. Ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan
jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Iya kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Kepada awak media, Bensu mengaku bicara atas nama putrinya. Ayah 3 anak ini tak mau dikait-kaitkan dengan Sarwenda yang siap melaporkan pemilik akun @vina.ran ke pihak berwajib. Tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya gitu. Waktu mau bikin laporan ada koordinasi sama bundanya anak-anak. Enggak kan kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja. Sarwenda punya alasan kuat untuk memenjarakan Vina Wirianti, mengingat dirinya lah yang difitnah mengkhianati Bensu pada tahun 2014 silam dengan selingkuh dengan laki-laki bernama Paulus Pinontian Tirajo hingga menghasilkan 1 anak. Padahal seperti yang diungkapkan di Instagramnya, Sarwenda mengaku tak mengenal laki-laki yang disebut pemilik akun @vina.ran sebagai ayah biologis dari putri sulungnya. Karena masih berduka sepeninggal ayahnya, kabarnya Wenda akan lapor polisi pada siang nanti. Kepastian langkah hukum yang diambil Wenda diungkapkan oleh kuasa hukumnya Krisam Siwu. Ciwen, dikit Ciwen tadi siang mungkin menanggapi tadi ayah ngelaporin gimana nih Ciwen? Ini kenal sama namanya Pinotoan itu yang disebut Ricky itu? Kenalnya kagak, gue kagak paham. Lihat mukanya gue baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, Pasti ya. akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin beliau Akan dipanggil, akan dipanggil. akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu.